Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Ristika Mardiana, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Pengalaman Ilmiah. Pertama-tama izinkan kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil kajian artikel yang telah kami susun. Presentasi ini akan membahas pengalaman guru SD dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE, yang menurut kelompok kami sangat relevan dengan pembelajaran saat ini dikarenakan memberikan wawasan baru sekaligus tantangan dalam praktik pendidikan. Harapan kami, melalui pemaparan ini, teman-teman dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi artikel, menemukan poin-poin yang bisa diaplikasikan, serta membuka ruang diskusi yang bermanfaat. Sebelum masuk ke inti pembahasan kita, izinkan kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Luvena Dirahmesa Sani dan rekan saya. Saya Faisal Sabila. Saya Giza Alicia Ramadhani. Saya Helva Retina Evelia. Saya Kela Anissa Haryanja. Baik, itu dia anggota dari kelompok 6. Selanjutnya kita masuk ke paparan hasil artikel kita. Next. Oke, di sini ada latar belakang. Pembelajaran sosial emosional atau PSE di sekolah dasar merupakan aspek penting dalam pendidikan modern. Anak usia SD tidak hanya belajar membaca, menulis dan menghitung, tetapi juga belajar mengenali perasaan, mengolah emosi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Kompetensi sosial emosional menjadi fondasi bagi keterlibatan akademik, penyusun diri, dan kesejahteraan psikologis anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program PSE dapat meningkatkan hasil akademik, menurunkan perilaku problematik, dan memperbaiki iklim kelas. Meskipun penting, praktik guru dalam menerapkan PSE masih beragam. Banyak guru yang melakukannya secara intuitif tanpa kerangka teori yang jelas. Celah penelitian juga muncul karena belum banyak kajian yang menggali pengalaman guru secara langsung dalam menerapkan PSE di dalam kelas sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih guru memaknai PSE? Bagaimana sih guru ini menerapkannya? Dan apa kendala yang dihadapinya? Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman guru sekolah dasar dalam menerapkan PSE, mengidentifikasi bentuk praktik yang dilakukan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Dengan pendekatan interpretatif, phenomenological analysis atau IPA. Penelitian ini memberi pemahaman mendalam tentang makna PSE bagi guru dan dampaknya bagi siswa. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan pelatihan guru dan literatur tentang praktik PSE di negara kita di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hila. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana guru sekolah dasar memaknai konsep PSE dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana praktik penerapan PSE dilakukan oleh guru. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat guru dalam menerapkan PSE. Bisa slide berikutnya. Lalu berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pemaknaan guru terhadap PSE. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk penerapan PSE di kelas. Dan yang ketiga, menganalisis faktor pendukung dan penghambat guru dalam menerapkan PSE. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya hasilan pembahasan akan dijelaskan oleh Helva. Kepada Helva dipersilakan. Selanjutnya, itu kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya pendekatan interpretif, fenomenological, analisis atau IPA.
IPA ini fokusnya ke pengalaman subjektif guru. Jadi bukan sekedar data angka, tapi lebih ke bagaimana guru memakai dan merasakan proses penerapan PSE di kelas mereka. Untuk mengumpulkan data, kami melakukan wawancara semi terstruktur. Jadi ada panduan pertanyaan, tetapi tetap fleksibel. Selain itu, kami juga menggunakan catatan refleksi dari peneliti untuk memperkaya analisis. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Ada tiga Ada tiga temuan utama yang kami dapatkan. Yang pertama adalah pemaknaan guru terhadap PSE. Di sini kami melihat bagaimana guru memahami konsep PSE. Apakah mereka melihatnya sebagai bagian penting dari pembelajaran atau justru sebagai tambahan yang belum terlalu diprioritaskan. Lalu yang kedua adalah praktik PSE dalam kelas. Ini mencakup bagaimana guru menerapkan PSE secara nyata, misalnya lewat kegiatan refleksi, eh, dis- diskusi kelompok, atau cara mereka membangun hubungan emosional dengan siswa. Dan yang ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat. Kami menemukan bahwa dukungan dari sekolah, pelatihan guru, dan keterlibatan orang tua sangat berpengaruh. Tapi di sisi lain, keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman, dan beban administratif jadi tantangan tersendiri. Jadi, dari dua slide ini, kita bisa lihat bahwa penerapan PSE itu bukan cuma soal metode, tapi juga soal pemaknaan dan kondisi nyata di lapangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Helva. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Salsabila. Kepada Afifah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke pemaknaan guru terhadap PSE. Di sini, guru memaknai pembelajaran sosial emosional atau PSE sebagai cara menyiapkan siswa agar siswa lebih fokus, nyaman, dan juga siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru juga menekankan bahwa PSE adalah bagian integral dari rutinitas kelas yang membantu siswa dalam mengenali perasaan, mengelola emosi, dan juga membangun hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke praktik PSE di dalam kelas. Dalam praktiknya, jika terjadi konflik antar siswa, guru bisa memanggil mereka secara bergantian agar guru bisa mendengarkan cerita dari masing-masing anak dan memediasi mereka, sehingga tercapailah penyelesaian. Lalu, jika ada anak yang berkebutuhan khusus, guru bisa memberi pendampingan individual dengan menyediakan ruang aman seperti pojok baca. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giza. Kepada Giza, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini fakta pendukung dan penghambat. Nah, jadi fakta pendukung dalam penerapan PSE ini meliputi pendekatan empatik guru, rutinitas kelas yang konsisten, serta penggunaan media yang sederhana yang relevan dengan kehidupan siswanya. Nah, sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Nah, bebas kerja guru yang tinggi, serta belum adanya instrumen evaluasi formal. Boleh di next. Nah, jadi masuk ke kesimpulan. Jadi, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa guru sekolah dasar ini memaknai pembelajaran sosial di emosional atau PSE ini sebagai strategi untuk menyiapkan siswa ini agar lebih fokus dan nyaman saat belajar dengan praktik rutinitas kelas seperti apersepsi, sesi berbagi cerita, mediasi konflik, serta pendampingan bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Giza. Berikut adalah dokumentasi ketika kami mewawancarai guru terkait dengan PSE ini. Selanjutnya, dan ini adalah referensi sumber penelitian yang kami pakai. Oke, next. Baik. Demikianlah pemaparan hasil kajian artikel dari kelompok 6. Semoga dari presentasi kelompok kami dapat memberikan gambaran jelas serta menambah wawasan bagi teman-teman semua.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.